kita masih meributkan tentang bismillah itu wajib apa enggak. Kita sama Muhammadiyah dah masih ngeributin bahwa Fatihah itu wajib, bismillah itu wajib. Ini kita sama Muhammadiyah ributnya masih begitu. Bismillah itu wajib, misalkan kata kita. Terus misalkan yang nggak baca bismillah berarti itu Muhammadiyah gitu. Nah itu berarti nggak tahu, belum ngaji. Padahal yang nggak baca bismillah pun ya, surat Al-Fatihah yang nggak baca bismillah pun itu masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih NU gitu ya kan. Kita masih ngeributin yang baca bismillah NU, yang nggak baca bismillah Muhammadiyah. Nggak gitu, iya, belum tahu, itu belum ngaji. Padahal ya yang nggak baca bismillah pun kalau lagi baca Al-Fatihah nih nggak baca bismillah itu masih NU, masih di luang lingkup NU. Jadi gini, NU itu bukan berarti NU berarti madzhab Syafi'i, enggak gitu. Jadi NU itu kalau masalah fikih nih, ingat, NU kalau dalam masalah fikih itu mengambil mazhab yang 4, antara yang 4 ini gitu, antara yang 4. Jadi bukan berarti bismillah kita baca Fatihah pakai bismillah NU, terus yang nggak baca bismillah berarti Muhammadiyah. Itu belum tahu, berarti belum tahu ya kan. Nah, jangankan bismillahnya, ini kita masih ributin bismillah nih. Bismillah wajib, ada yang bilang enggak wajib, enggak apa-apa, enggak ada bismillah juga, langsung alhamdulillah. Jangankan bismillahnya ya, nih Al-Fatihahnya aja, baca Al-Fatihah ketika itu masih ikhtilaf. Ulama masih berbeda pendapat dalam mewajibkan Fatihah, wajib gak ketika sholat itu. Jangankan bismillah ya, Fatihahnya aja itu masih diikhtilafin, masih pro kontra. Ada yang wajibin, ada yang enggak gitu. Ada yang wajibin, ada yang enggak gitu. Tapi kita mazhab Syafi'i menghukumi membaca Fatihah itu wajib. Tadi ada yang enggak ngewajibin baca bismillah, seperti Imam Maliki. Misalkan kita jamaah, misalkan kita umroh sholat di Madinah atau Mekah, itu kan mayoritas Imam Maliki ya, mazhabnya mazhab Maliki di sana ya kan, yang mana mereka itu kalau baca Fatihah maksudnya mazhab Maliki kan tidak mewajibkan baca bismillah. Berarti kalau sholat maghrib Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena memang menurut pendapat mereka bismillah itu bukan dari ayat Fatihah gitu. Tapi awas gitu, bukan berarti nih misalkan kita bermakmum ke mazhab yang di sana, mazhab Maliki, yang kita dengar emang sih yang kita ngemakmum nih, boleh gak kira-kira kita nih mazhab Syafi'i pakai bismillah wajib, benar? Nggak pakai bismillah nggak sah. Imam kita misalkan nih, ntar kita umroh, ayo gimana? Imam kita nih mazhabnya Maliki, yang kita dengar imam baca langsung alhamdulillah langsung. Nah itu gimana? Boleh gak? Ya, itu pasti. Tapi kan di sana berjamaah, bener? Itu gimana ya kan? Pada berjamaah, nanti kita juga di sana pasti berjamaah di Mekah, di Madinah. Yang mana imamnya mazhabnya mazhab Maliki yang enggak wajibin bismillah gitu. Boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu, karena imamnya itu berilmu. Imamnya mazhab Maliki yang berpendapat bahwa bismillah enggak tapi jangan dikira Imam Masjidil Haram nggak baca kayak gitu. Ya Rabbana i'tarafna bi anna najtaraf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa syafi'in wa qurrati a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi ya terjemahnya. Ar-rabi'u, adapun yang nomor keempat dari rukun-rukun salat itu qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihahnya itu bil basmalati, dengan bismillahnya juga. Wa tasydidati, dan dengan tasdidnya Fatihah. Wa muwalatiha, dan dengan terus menerusnya Fatihah. Wa tartibiha, dan juga dengan tartibnya Fatihah. Wa ikhrajil hurufi, dan juga dengan mengeluarkan huruf-huruf Fatihah. Dikeluarkan huruf-huruf Fatihahnya min makhorijiha, dari tempat keluarnya itu huruf. Makhorijil huruf. Wa adamil lahni, dan juga tidak merusak, dan juga tidak lahan tuh membuat kesalahan lah. Wa adamil lahni, dan juga tidak membuat kesalahan bacaan. Gitu ya, lahan itu kesalahan bacaan dalam Al-Fatihah. Al-mukhilli, yang merubah, gitu ya. Al-mukhilli, yang merubah bil mana, akan maknanya. Wa yahrumu allahnu, dan haram membuat kesalahan bacaan. Allazi lam yakhilla, yang tidak merubah makna. Haram. Tapi walayabtulu, tidak membatalkan sholat. Walayabtulu, dan tidak membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rukun sholat selanjutnya yang nomor keempat, Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, ya. Nah, ini membaca surat Al-Fatihah fi kulli raqatin, ya, di setiap rakaat. Misalkan kalau subuh berarti 2 rakaatnya harus baca Fatihah. Kalau 3 rakaat maghrib berarti 3 rakaatnya harus ada Al-Fatihah. Itu yang harus diingat, fi kulli raqatin, ya, fi kulli raqatin. Itu karena ada hadisnya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra, tidak sah sholatnya, tidak ada sholat yang sah, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, akan surat Al-Fatihah. Nggak sah sholatnya. Nah, itu dalilnya kenapa Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadisnya tuh, ya. Kan orang sebelah kan mau ada hadisnya aja, ya. Nah, hadisnya tuh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat yang sah liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maksudnya ai fi kulli raqatin, Fatihahnya harus ada di setiap rakaat. Itu dia.
ya, di setiap rokaat. Bil basmalati, lanjut dulu. Bil basmalati, yang mana Fatihahnya itu harus dengan bismillahnya juga, ya, harus dengan bismillahnya juga. Hanya ada kan yang orang baca Fatihah enggak sama bismillahnya, jadi enggak dihitung ayat. Bismillahnya itu bukan ayat. Ayat pertama alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita baca Fatihahnya harus wajib pakai bismillah. Kalau enggak berarti enggak sah, ya, bisa batal sholatnya, nggak sah sholatnya, ya, harus pakai bismillah. Tuh, fa'inaha, karena sesungguhnya bismillah itu tuh ayatun minha, sebagian dari ayat al-fatihah tuh. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qara'aha, membaca bismillah. Tuh. Wa'addaha ayatan minha, dan Nabi menghitung bahwa bismillah itu sebagian dari Fatihah. Ya, kata Nabi juga bismillah itu sebagian dari Fatihah, menjadi bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Gitu. Kan suka ada bahasa mushaf Utsmani, ya kan terakhir yang menyempurnakan ayat-ayat Al-Quran itu Sayyidina Utsman. Nah, iya, ulama meneliti sampai mengatakan bahwa bismillah itu emang bagian dari Fatihah gitu. Berpendapat meneliti dari Sayyidina Utsman. Jadi dilihat tuh, sampai dilihat sifat-sifat Sayyidina Utsman gimana. Nah, Sayyidina Utsman tuh memiliki sifat teliti, ya, sifat teliti. Maksudnya apa? Jadi ulama melihat, karakter Sayyidina Utsman tuh teliti. Maksudnya bismillah ditulis di setiap surat, bener? Ada gak di setiap surat? Pas kulhu, surat Al-Ikhlas ada bismillah, Al-Baqarah ada, semuanya ada. Berarti katanya bismillah itu merupakan sebagian dari surat itu. Misalkan kulhu, Al-Ikhlas ada bismillahnya. Nah, berarti kata ulama ini, berarti bismillah itu bagian dari surat Al-Ikhlas gitu katanya. Buktinya kenapa? Buktinya ada surat yang enggak ditulis surat ayat surat apa? Surat Iya kan? Surat Baroah. Surat Baroah itu enggak ada ya. Enggak ditulis surat bismillah. Gitu. Ada lagi yang mengatakan, kayaknya bismillah itu bukan bagian dari surat. Mana mungkin di setiap surat ada bismillah. Di setiap bismillahirrahmanirrahim ada di setiap surat, nggak mungkin gitu kata ulama. Nggak mungkin. Kayak kul huwallahu ahad itu ada di setiap surat, mungkin nggak gitu. Kata ulama itu nggak mungkin gitu. Itu hanya ini doang gitu. Bismillahirrahmanirrahim doang. Buka bismillahirrahmanirrahim gitu. Ada berempat begitu, beda-beda. Tapi yang jelas di sini kita membaca Al-Fatihah dengan memakai bismillah gitu. Nggak tahu yang lain gimana, kenapa nggak baca bismillah. Nah, tapi ya kita masih meributkan tentang bismillah itu wajib apa enggak. Kita sama Muhammadiyah dah masih ngeributin bahwa Fatihah itu wajib, bismillah itu wajib. Ini kita sama Muhammadiyah ributnya masih begitu. Bismillah itu wajib, misalkan kata kita. Terus misalkan yang nggak baca bismillah berarti itu Muhammadiyah gitu. Nah, itu berarti belum tahu, belum ngaji. Padahal yang nggak baca bismillah pun, ya, surat Al-Fatihah yang nggak baca bismillah pun itu masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih NU gitu, ya kan? Kita masih ngeributin yang baca bismillah NU, yang nggak baca bismillah Muhammadiyah
Nggak gitu. Iya, belum tahu itu, belum mengaji. Padahal ya yang nggak baca bismillah pun kalau lagi baca Al-Fatihah nih, nggak baca bismillah itu masih NU. Masih di ruang lingkup NU. Maksud jadi gini, NU itu bukan berarti NU berarti madzhab Syafi'i, enggak gitu. Jadi NU itu kalau masalah fikih nih, ingat, NU kalau dalam masalah fikih itu mengambil mazhab yang empat, antara yang empat ini gitu, antara yang empat. Jadi bukan berarti bismillah kita baca Fatihah pakai bismillah NU, terus yang nggak baca bismillah berarti Muhammadiyah. Itu belum tahu, berarti belum tahu, ya kan. Nah, jangankan bismillahnya, ini kita masih ributin bismillah nih. Bismillah wajib, ada yang bilang enggak wajib, enggak apa-apa, enggak ada bismillah juga, langsung alhamdulillah. Jangankan bismillahnya ya, nih Al-Fatihahnya aja, baca Al-Fatihah ketika itu masih ikhtilaf. Ulama masih berbeda pendapat dalam mewajibkan Fatihah, wajib gak ketika sholat. Itu jangankan bismillah ya, Fatihahnya aja itu masih diikhtilafin, masih pro kontra. Ada yang wajibin, ada yang enggak gitu. Ada yang wajibin, ada yang enggak gitu. Tapi kita mazhab Syafi'i menghukumi membaca Fatihah itu wajib. Ini kalau mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah ketika sholat itu wajib di setiap rokaat. Mau dia sholat sendiri, mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, mau sholatnya sholat jahar. Sholat jahar itu apa? Maghrib, isya, subuh. Mau sholatnya yang pelan, yang suaranya pelan, yaitu sholat zuhur sama asar. Semuanya itu wajib membaca Fatihah, kecuali masbuk, nanti dijelasin. Ada satu kondisi yang mana masbuk tuh nggak apa-apa, nggak baca Fatihah. Ada antar. Yang pasti kita mazhab Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah. Itu ingat itu ya. Tapi kalau Imam Malik ya, mazhab Maliki, mazhab yang kedua ya, mazhab Maliki itu katanya wajibnya baca Fatihah ketika sholat itu pas 3 rakaat aja gitu katanya. Berarti kalau lagi sholat zuhur baca Fatihah pas 3 rakaat, pas keempatnya ya nggak apa-apa, nggak usah baca surat apaan aja kayak terserah gitu. Itu Imam Maliki. Kalau sholat sendiri Imam Maliki itu gimana? Wajibnya Fatihah dalam rakaat 3 doang. Berarti kalau sholat zuhur, sholat isya, sholat asar kita baca Fatihah pas rakaat 1, 2, 3. Rakaat keempatnya nggak perlu. Maksudnya sholat tetap sah walaupun kurang afdol, tapi tetap sah gitu ya. Itu. Jadi keempatnya yang penting baca Al-Quran, baca surat, nggak perlu baca surat apa ya gitu kata Imam Maliki. Maghrib berarti 3-3-nya. Iya kan? 3 rakaat. Nah, enggak, dalam 3 rakaat itu. Nah, tapi kalau jadi makmum nih, perhatiin. Tadi ini Imam Maliki. Ini tuh kita ini biar jadi khazanah keilmuan buat kita, nambah pengetahuan buat kita, biar kita semakin tinggi ilmu, luasnya ilmu kan semakin luas ya. Maksudnya semakin kita toleransi sama perbedaan. Biar kita nggak sok dah bacaan Fatihah kita bagus gitu, bacaan Fatihah orang jelek gitu, nggak sok gitu. Nah ini perbedaan ini harus tahu, biar nambah pengetahuan aja gitu, bahwa kita gituin Fatihah, bahkan ada yang nggak wajibin Fatihah gitu ya. Biar kita nggak sok suci dah dengan Fatihah bagus kita gitu ya, dan menambah toleransi kita ya sama perdebatan gitu. Nah tadi gimana kalau mazhab Syafi'i, kita Fatihah itu wajib di setiap rakaat, wajib, mau berjamaah mau sendiri, paham, mau imam mau makmum, kecuali masbuk nanti. Nah terus kalau mazhab Maliki gimana? Imam Maliki Fatihah ketika sholat wajib, tapi hanya dalam 3 rakaat aja. Berarti kalau kita lagi sholat zuhur, yang wajib rakaat pertama, kedua, keempat,
nggak apa-apa. Nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Sholat tetap sah. Ini mazhab Imam Maliki. Gitu. Nggak baca surat apa aja terserah gitu. Nah, tapi kalau bermakmum beda lagi nih. Kalau jadi makmum beda lagi. Kata Imam Malik, Fatihah wajib dibaca ketika sholat itu kalau jadi makmum ya dibaca hanya ketika sholat yang sir, sholat yang suaranya dipelanin gitu. Berarti misalkan sholat isya 4 rakaat. Berarti kata Imam Malik nih, si makmum wajib baca Fatihah. Fatihah diwajibkan berarti hanya rakaat ke-3 yang pelan. Berarti keempat. Berarti tugasnya apa nih? Rakaat pertama kedua ngapain dia? Si imam baca Fatihah. Terus abis baca Fatihah si imam, kalau kita kan berarti baca Fatihah ya setelahnya. Nah, kalau kata Imam Malik, kalau jadi makmum diem aja, dengerin gitu. Jadi yang wajib itu ketika sholatnya sir. Berarti kalau sholat isya berarti yang wajib baca Fatihah kata Imam Malik yaitu rakaat ke-3 sama ke-4. Pokoknya kalau imam lagi baca diem, nggak usah baca Fatihah. Tuh, ya kan? Apa gitu? Kita Fatihah ya kan ya. Tasdid sampai wah ya kan, tasdidnya huruf jangan sampai dikurangin gitu. Ya itu tetap kita. Tapi Imam Malik begitu. Fatihah wajib dibaca ketika sholat itu. Kalau dia jadi makmum berarti hanya diwajibkan ketika apa? Ya, ketika sholat sir. Berarti kalau sholat isya rakaat pertama, rakaat kedua nggak wajib baca Fatihah. Dengerin aja, imam baca surat kita dengerin gitu. Dengerin aja dah katanya gitu. Soalnya kan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu pakai dalil itu. Pokoknya kalau lagi baca Quran diem gitu. Iya, makanya nggak perlu baca Fatihah. Tuh, enak. Oh. Iya, diem aja enak. Diem. Ya, diem aja. Gitu kata Imam Malik. Berarti kata Imam Malik wajib baca Fatihah itu kalau lagi jadi makmum wajibnya baca Fatihah ketika sholatnya sir. Maksudnya kalau imam lagi baca surat kita diem. Berarti ketika sholat isya rakaat ke-3 rakaat ke-4 baru wajib baca. Berarti kalau sholat isya pas rakaat pertama rakaat kedua nggak perlu baca Fatihah, nggak wajib. Gitu. Wajibnya apa deh? Dengerin pokoknya gitu kata Imam Malik. Ya gitu kata Imam Malik. Kalau kita kan ya mau berjamaah, mau sendiri, ya kan di setiap rakaat baca. Itu kata Imam Malik gitu. Tapi yang lebih ekstrim lagi nih. Tadi kan Imam Malik udah. Yang lebih ekstrim lagi pendapat Imam Abu Hanifah gitu. Ini lebih ekstrim lagi. Ya, lebih ekstrim lagi. Katanya apa? Kata Imam Abu Hanifah, Fatihah itu ya. Fatihah itu kata Imam Abu Hanifah, Fatihah wajib hanya dalam sholat sir doang. Ya. Gitu. Jadi kalau kata Imam Abu Hanifah apa? Wajib Wajib Fatihah itu ketika sholatnya sholat yang sir, ya kan, sholat yang sir. Berarti selain itu nggak wajib. Kata Imam Abu Hanifah yang penting baca Jadi Fatihah nggak wajib total nggak wajib. Berarti apa? Mau dia sendiri, mau dia berjamaah, lebih ekstrim lagi nih. Lebih ekstrim dari yang tadi.
Kalau tadi kan Imam Malik masih ngewajibin ya dalam rokaat 3 rakaat, tapi ini udah ekstrim lagi. Fatihah enggak wajib total. Yang penting abis takbir usolli fardhu maghrib Allahu akbar, yang penting baca surat. Gitu. Yang penting baca surat. Apaan aja kayak minimal 3 surat yang kecil-kecil. Qul huwallahu ahad gitu. Walaupun kurang afdol gitu. Tapi tetap sholat sah. Ini lebih ekstrim lagi. Fatihah enggak wajib total. Mau sendiri mau berjamaah. Yang penting ada baca surat apaan aja terserah gitu. Ini lebih ekstrim lagi, ya kan? Yang penting baca surat aja deh. Gitu. Yang penting baca surat. Makanya jangan heran kalau ada pendapat yang membolehkan orang bisa baca, namanya qori ya. Orang yang bacaan Fatihahnya bagus. Orang yang baca Fatihahnya bagus boleh jadi makmum yang imamnya bacaan Fatihahnya belum bagus, disebut ummi, yang belum bisa bagusin bacaan Fatihah. Itu boleh. Ada pendapat yang kayak gitu. Ya kan? Kan kalau kita mayoritas pendapatnya di kita mayoritasnya nggak boleh ya. Kita misalkan kita nih bacaan Fatihahnya bagus, qori disebutnya. Mau ngemakmum ke imam yang baca Fatihahnya belum bagus, disebut umi, itu kan nggak boleh katanya. Tapi ada yang berpendapat begitu, boleh aja. Kenapa? Jangankan si imam baca Fatihahnya jelek, bahkan ada yang nggak ngewajibin baca Fatihah. Makanya jangan heran ada pendapat yang ya udah mau imamnya gimana kek, ya udah berjamaah aja. Tuh, ada yang pendapat gitu. Dari mazhab kita juga ada yang bolehin gitu. Nah makanya jangan heran ada yang berpendapat bahwa boleh aja terserah imam yang bacaan Fatihahnya gimana kek. Kenapa? Ya ini, jangankan bacaan Fatihahnya jelek, nggak baca Fatihah aja, iya ada yang bolehin gitu, ya kan? Gitu. Nah itu biar jadi penambah ilmu kita. Tapi kita tetap mazhab Syafi'i yang wajib baca Fatihah ketika sholat di setiap rokaat, mau jadi makmum, mau sholat jahar, mau sholat sir, Fatihah wajib. Tetap kita itu mah buat penambah itu aja ilmu gitu, ya kan? Fatihah wajib dan bil basmalati serta bismillahnya juga gitu. Wajib. Ya. Tapi awas jangan berpendapat bahwa ulama yang gak wajibin baca Fatihah kayak siapa? Imam Abu Hanifah yang ekstrim banget ya. Enggak wajib, tetap sah walaupun kurang afdol gitu. Atau Imam Malik gitu ya. 3 rakaat. Jangan ngira mereka berpendapat begitu berarti mereka ketika sholat nggak baca, nggak jawas. Jangan berpendapat gitu, ya. Jangan. Mereka baca apa? Fatihah. Beda. Ini kita lagi menjelaskan produk ijtihad, produk hukum mereka. Mereka mengeluarkan produk hukum gitu, ya. Gitu. Bukan berarti mereka melakukannya seperti itu, awas. Bukan berarti gitu. Bukan berarti mereka mensahkan sholat tanpa baca Fatihah. Bukan berarti mereka sholat tidak membaca Fatihah. Enggak gitu. Baca Fatihah mereka. Bukan begitu. Ini kita lagi ngejelasin produk hukum, ya kan? Kita lagi ngejelasin produk hukum, produk penelitian mereka ini, gitu. Seperti apa? Seperti wudunya Imam Syafi'i. Coba, wudunya Imam Syafi'i kan dalam masalah mashu ba'di ro'si katanya mengusap sebagian kepala aja, sebagian sehelai rambut aja cukup, benar? Itu mazhab Syafi'i. Tapi apakah Imam Syafi'i wudunya begitu? Enggak. Imam Syafi'i wudunya sempurna, mengusap seluruh kepala, kayak gitu. Ya, jangan beranggapan Imam Syafi'i mengeluarkan hukum bahwa
Mengusap sehelai rambut aja cukup, bukan berarti Imam Syafi'i wudunya begitu, enggak. Jangan. Ya, itu hanya produk hukum. Ya kan? Seperti Rasi membolehkan orang seperti ini boleh, tapi apakah Rasi begitu juga? Enggak. Ya kan? Hanya buat orang aja boleh kok begitu, tapi Rasi enggak begitu, ya kan? Mau yang lebih bagus dong. Iya. Kalau orang mau begitu ya udah dibolehin, bener? Kayak gitu. Seperti gini. Seperti ini kan kalau kita kan bismillah wajib ya. Kalau kita baca Fatihah bismillah menjadi ayat berarti kalau kita nggak baca bismillah sholat nggak sah. Soalnya bismillah itu sebagian dari ayat Fatihah. Seperti gini. Tadi ada yang nggak ngewajibin baca bismillah seperti Imam Maliki. Misalkan kita jamaah, misalkan kita umroh sholat di Madinah atau Mekah, itu kan mayoritas Imam Maliki ya, mazhabnya mazhab Maliki di sana, ya kan? Yang mana mereka itu kalau baca Fatihah bukan, maksudnya mazhab Maliki kan tidak mewajibkan baca bismillah. Berarti kalau sholat maghrib Allahu Akbar langsung apa? Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena memang menurut pendapat mereka bismillah itu bukan dari ayat Fatihah gitu. Tapi awas gitu. Bukan berarti nih misalkan kita bermakmum ke mazhab yang di sana, mazhab Maliki, yang kita dengar emang sih yang kita ngemakmum nih, boleh gak kira-kira? Kita nih mazhab Syafi'i pakai bismillah wajib, benar? Nggak pakai bismillah nggak sah. Imam kita, misalkan nih ntar kita umroh, ayo gimana? Imam kita nih mazhabnya Maliki, yang kita dengar, imam baca langsung apa? Alhamdulillah langsung. Nah itu gimana? Boleh gak? Ya, itu pasti. Tapi kan di sana berjamaah, bener? Itu gimana ya kan, pada berjamaah. Nanti kita juga di sana pasti berjamaah di Mekah, di Madinah. Yang mana imamnya mazhabnya mazhab Maliki yang enggak wajibin bismillah gitu. Kita dengar, kita takbir, si imam langsung alhamdulillah. Nah kita yang mazhab Syafi'i yang wajibin bismillah itu gimana? Ayo. Boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu, karena imamnya itu berilmu, imamnya mazhab Maliki yang berpendapat bahwa bismillah enggak tapi jangan dikira imam Masjidil Haram nggak baca kayak gitu. Kayak tadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa sah ngusap sehelai rambut pas wudu, sah, boleh gitu, kayak gitu. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i wudunya begitu, tak gitu, enggak. Nah sama kayak gitu, kayak kita misalkan minta berjamaah, imamnya imam mazhab Maliki yang berpendapat bahwa bismillah enggak wajib. Pas kita dengar benar langsung alhamdulillah. Tapi kan itu imamnya berilmu, imam sedunia. Imam besar, imam sedunia. Dia tahu bahwa makmumnya itu dari penjuru dunia, yang mana pasti ada beberapa mazhab Syafi'i. Pasti beliau baca bismillah. Kita nggak tahu kan, nggak denger, bener? Siapa tahu dia pelan, langsung yang dikencengin alhamdulillah. Yang mana tuh kita dibolehin aja, nggak apa-apa, makmum aja gitu. Soalnya kita nggak tahu apa bener dia baca bismillah apa enggak. Walaupun pendapat mazhab Maliki enggak ngewajibin bismillah, tapi pasti beliau pinter, alim. Pasti beliau tahu di belakang beliau ada mazhab Syafi'i yang mewajibkan bismillah. Pasti beliau baca bismillah, kayak gitu. Paham? Iya, itu sahnya tuh karena itu tuh kita boleh. Tapi kalau bener yakin dia nggak baca, nggak boleh. Hukum dasarnya nggak boleh. Loh kita baca bismillah, ngewajibin, tapi imamnya nggak baca batal dong, nggak sah dong makmumnya gitu. Tapi di sini batal, nggak sah. Basically secara dasar nggak sah. Oh iya, kita baca bismillah, imamnya kayak gitu. Kayak misalkan kita wudu, imamnya nggak sah nggak? Kayak gitu.
Fatal banget kan? Kayak gitu, fatalnya bismillah itu kayak gitu. Walaupun bismillah emang banyak perdebatan, ada yang wajibin, ada yang enggak, tapi seperti itu. Makanya kita di sini belajar husnuzon. Nah, di sini husnuzon belajar. Oh, capek sendiri coba di sono mau gimana? Ayo berjamaah sama mazhab. Sedangkan kita di sana bermakmum jamaah kita di sono. Masa kita di sini sendiri di rumah sholatnya, di sono juga nggak jamaah sendiri juga, ya kan? Tuh, husnuzon. Walaupun imamnya mazhab Maliki, yang mana tuh imam mazhab Maliki nggak wajibin bismillah, tapi kita husnuzon. Imamnya alim, pinter, tahu bahwa dia tuh makmumnya banyak yang mazhab Syafi'i, pasti beliau baca bismillah, kayak gitu. Bukan berarti beliau berpendapat bismillah nggak wajib, tapi beliau nggak baca, kayak gitu ya, paham ya? Bukan berarti Imam Syafi'i memberikan hukum bahwa sah wudhu selai rambut, tapi Imam Syafi'i nggak begitu wudhunya, paham? Nah, kayak gitu, ya, kayak gitu. Nah, sekali lagi rukun sholat yang nomor keempat yaitu membaca Al-Fatihah, yang mana bil basmalati serta bismillahnya. Tuh lihat, ini kitab Sulam Taufik NU banget ya. Bener gak? Kalau sekarang gitulah ya, NU kan sekarang baru sekarang. Kalau misalkan gitulah NU banget ini musuh kitab Sulam Taufik, buktinya bil basmalati, awas ya sama bismillahnya tuh, sampai begitu ditegesin, awas ya sama bismillahnya gitu ya kan. Nah, tadi mah untuk itu aja lah ya, untuk nambah pengetahuan aja gitu, biar kita lebih toleran lagi dengan perbedaan gitu. Jangan sok-sok suci dengan bagusnya bismillah Anda lah, gitulah ya. Bahkan ada yang nggak wajibin gitu, tapi tetap awas, kita mazhab Syafi'i. Sholat Fatihahnya nggak bener nggak sah, tetap kita begitu. Ya, bahkan bismillah kita nggak baca pun nggak sah. Ini Sulam Taufik ini banget nih, halus sunnah banget tuh, sampai bil basmalati wajib dengan bismillah. Ya kan, kita perdebatan kita sampai sekarang kan ribut ya sama Muhammadiyah, ya kan? Muhammadiyah nggak sama bismillahnya, kita sama bismillah, masih ribut gitu aja. Jangan jawab gini, bilangin jangankan bismillah, Fatihah aja masih pro kontra, masih ihtilaf, ada yang wajib ada yang kagak gitu. Kayak gini, kayak di iftitah ada bahasa gini, ini wajjahtu wajhiyah. Itu tuh ada yang bilang kita tuh apa, kenapa pakai ini? Itu kan ini nggak ada. Diperdebatin itu iftitah. Ada yang bilang gini, itu orang NU gimana ya? Padahal di kitab-kitab NU kayak Fathul Mu'in ada ntar kita bakal kesusul. Ada doa iftitah kan, padahal di kitab NU kan, di kitab mereka gitu ya, di kitab mereka kan ada wajjahtu wajhiyah, nggak ada ininya. Kenapa orang-orang NU pakai ini gitu? Dijulidin sama mereka. Mereka ngedebatin hanya ini. Ulama mah bukan ini, Fatihah. Ini kita ini malah didebatin. Iya, yang sunnah, ya kan? Mereka malah ngejulidin kita makein ini. Emang nggak ada kan? Maksudnya, tapi kan itu melalui apa? Ijma, iya kan? Iya. Ada dalil-dalilnya, makanya pakein ini gitu. Emang di kitab nggak ada, ini nggak ada, tapi kita bacakan ini wajjahtu, padahal cuma wajjahtu doang, wajjahtu wajhiyah langsung, tapi kita tambahin ini, dijulidin sama mereka. Padahal nyangkan ini Fatihah, orang-orang mau Fatihah ya, yang didebatin ini mah masalah ini doang, ya kan? Iya, gitu. Oh, dengan bismillah, wajib tuh bismillah ya, wajib. Ya, berarti wajib baca Fatihah ketika sholat, juga bismillahnya juga wajib ya, wajib gitu, wajib. Terakhir watasdidatnya, watasdidati, dan juga dengan tasdidnya Fatihah. Ada berapa ya? Tahu gak tasdidnya? Ada berapa ya? Tebas mah tahu, nggak pernah ngitung, cuman baca kitab makanya tahu. Ada ya, ada tasdidnya tuh, ya kan? Ada berapa coba? Alati tuh ada, alati ya arba'asyara syiddatan. Ada yang mana tasdid itu 14 tasdid. Ada
nggak pernah ngitung pas juga, tapi karena baca kitab jadi tahu. Nggak usah ngitung. Tuh ada berapa tasdid? 14. Berarti kalau kita, jadi namanya tasdid itu kan seperti dua huruf yang disatukan. Berarti kalau kita baca Fatihah tasdidnya nggak dibaca, berarti seperti meninggalkan satu huruf. Orang tasdid itu seakan-akan dua huruf, benar? Benar. Seakan-akan dua huruf. Terus pas kita baca nggak ditasdidin, seakan-akan kita meninggalkan satu huruf. Sebab tasdid itu seperti asalnya dua huruf gitu. Dua huruf tuh. Fal harfu al musyaddadu, maka huruf yang ditasdid itu harfani dua huruf. Tuh. Sebenarnya dua huruf. Berarti kalau kita baca Fatihah yang ada tasdidnya kita nggak baca tasdid, seperti iyaka misalkan, kita baca iyaka doang. Kan ada tasdidnya kan? Kita bacanya iyaka doang. Nah, berarti ngilangin satu karena sebenarnya iya-nya ada i. Ya, benar? Pertama i. Kedua ya. Iyaka. Berarti kalau kita nggak baca tasdidnya iya, berarti ngilangin satu huruf iya. Gitu tasdidnya masalahnya. Berarti ada 14 tasdid, harus kebaca semuanya. Karena kalau nggak dibaca tasdidnya seperti menghilangkan satu huruf gitu. Wa mualatiha wallahu alam shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu.